Bacaan Alkitab dari 2 Petrus 2 ayat 4-21. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum, dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh, sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri, yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa dari mereka, tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda, yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu zina, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka, oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-cemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Renungan kita pada hari ini dengan judul Pahlawan Tanpa Tanda Jasa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. 2 Petrus pasal 2 ayat 25 November diperingati dan dirayakan bangsa Indonesia sebagai Hari Guru Nasional. Meskipun berbeda tanggal, agaknya hampir setiap negara mempunyai Hari Guru sebagai wujud apresiasi terhadap guru.
Tak dapat disangkal, guru memiliki peran besar dalam pembangunan sebuah bangsa. Tidak heran mereka disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Jika peran guru sangat penting, mengapa Petrus justru memberi teguran keras kepada para guru? Kita harus melihat konteksnya. Guru pada masa Petrus tidak sama dengan guru di masa sekarang. Otoritas guru melalui pengajaran pada masa Petrus jauh lebih besar dibandingkan guru pada saat itu. Pada masa itu, perkataan guru sangat dipercaya. Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika guru mengajarkan hal yang salah. Mereka menyesatkan banyak orang dengan ajaran palsu. Mereka menunjukkan perilaku yang buruk karena nafsu yang menguasai diri mereka. Mereka tidak menjadi teladan sebagaimana layaknya seorang. Karena itulah Petrus menyebut mereka sebagai orang yang terkutuk. Setiap orang bertanggung jawab atas perkataan dan perbuatannya. Namun, bagaimana jika perbuatan seseorang dipengaruhi oleh guru atau pemimpin yang buruk? Tuhan akan menyelamatkan orang-orang benar. Namun kita perlu berusaha dan menjaga agar tetap hidup dalam kebenaran, sehingga kita dapat menjadi teladan yang baik bagi banyak orang, khususnya yang Tuhan percayakan dalam kepemimpinan kita. Kiranya Tuhan menolong. Amin. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami baru saja memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengar firman. Biarlah firman yang kami dengar bertumbuh, berbunga dan berbuah dalam kehidupan kami. Biarlah firman yang kami dengar kami jadikan pedoman hidup kami hari lepas hari. Bapa kami yang di surga, saat ini kami berdoa untuk tiap-tiap rumah tangga kami dalam pergumulan masing-masing. Biarlah setiap rumah tangga kami tercipta kedamaian dan sukacita setiap hari. Bapa yang di surga, kami juga berdoa bagi keluarga yang mendambakan keturunan. Biarlah saudara kami berserah dan memohon kepadamu saja, ya Bapa, dalam penantiannya ya Tuhan. Begitu juga ya Bapa, saudara kami yang merancang pernikahan di tahun ini, biarlah semua rencana boleh berjalan dengan baik dan lancar. Biarlah semua terlaksana seturut kehendak Tuhan saja. Bapa kami berdoa bagi saudara kami yang sedang sakit. Berkati juga obat-obat yang dia minum boleh jadi kesembuhan. Berkati juga dokter dan perawat yang merawatnya. Begitu juga keluarga yang mendampinginya Tuhan. Berilah kesabaran dan sukacita mendampinginya, keluarga yang sakit. Bapa kami yang di surga, kami ingat saudara kami yang isoman. Biarlah setiap saudara kami bersedih dan memohon kepadamu saja ya Bapa, dalam keadaan apapun. Dalam kehidupan ini, biarlah saudara kami sabar menghadapi COVID-19 ini ya Tuhan, semoga lekas sembuh. Tuhan berkati juga makanan yang bergizi dan vitamin yang dibutuhkan. Biarlah itu semua menjadi kesembuhan bagi saudara kami yang sedang sakit. Terima kasih ya Tuhan. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan di gerejamu. Senantiasa kau beri kekuatan dan kesehatan
agar terus memberikan pelayanan terbaik untuk Tuhan dan setia melayani dengan sepenuh hati untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon juga program kerja gereja yang telah direncanakan agar berjalan lancar sesuai kehendak-Mu saja Tuhan, agar program kerja gereja dapat berdampak kebaikan untuk semua orang. Tak lupa Tuhan, kami mohon agar pandemi ini segera berakhir, supaya kehidupan kami bisa kembali normal dan berjalan lebih baik dari sebelumnya, dan kami bisa berkumpul lagi dalam ibadah onsite di gereja. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk ibadah online. Kiranya tangan Tuhan turut campur dalam ibadah online kami agar berjalan lancar sesuai kehendak-Mu saja. Beri kekuatan dan kemampuan serta kesabaran untuk pelayan-pelayan-Mu yang bertugas untuk ibadah online. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang senantiasa kami sembah dan kami muliakan. Terima kasih ya Tuhan, kalau sampai hari ini Engkau masih menyertai kami, sehingga kami boleh berkumpul untuk memuliakan nama-Mu. Pada kesempatan ini ya Bapa, hamba-Mu ingin mohon agar supaya bangsa dan negara ini Tuhan sertai dalam menjalankan pemerintahannya. Kiranya dalam pemerintahan ini bisa bekerja untuk melayani rakyat dengan sepenuh hati, sehingga kami sebagai rakyat bisa merasakan akan rasa damai dan sejahtera, agar supaya juga keadilan dan kesejahteraan merata bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga tidak ada lagi perbedaan, ketidakadilan, agar hidup tenang dan damai di negeri tercinta ini. Khususnya kami juga berdoa ya Tuhan untuk percepatan vaksinasi booster agar pandemi segera berakhir. Kami rasakan pencobaan ini sungguh berat. Sudah begitu lama pandemi ini ada di Indonesia. Dengan adanya vaksinasi booster, kiranya semuanya bisa teratasi dan kita sebagai rakyat Indonesia bisa menjalankan kegiatan kami dengan damai dan tenang. Beristimewa kami juga mendoakan korban-korban bencana alam yang sering melanda di Indonesia, yang belum lama ini korban Gunung Semeru, dan juga gempa serta banjir di berbagai tempat di Indonesia. Semoga para korban bisa tertanggulangi dan segera bisa dibangun kembali lokasi-lokasi bencana yang sangat merugikan masyarakat. Kami menyerahkan seluruh kehidupan bangsa dan negara ini ya Allah, baik dari pemerintah sampai rakyat, agar supaya berkehidupan dengan damai sejahtera. Itulah Bapa, doa dan permohonan ini. Semua ini kami haturkan hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa.